Baharudin Jusuf Habibie atau lebih dikenal dengan B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia ketiga yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Ia merupakan seorang tokoh yang dikenal karena kecerdasannya. Adapun B.J. Habibie semasa hidupnya telah melakukan nilai-nilai dasar PNS, diantaranya 1. Berorientasi pelayanan. B.J. Habibie merupakan seorang yang sangat berjasa dan memiliki kontribusi yang besar bagi Indonesia. Ia seorang teknokrat yang mendorong perkembangan sains dan industri di Indonesia dengan menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Beliau juga mengembangkan industri pesawat nasional dengan menciptakan pesawat N250 atau Gatot Kaca sebagai karya yang paling legendaris. B.J. Habibie juga pernah mendampingi Presiden Soeharto sebagai wakil presiden, hingga akhirnya B.J. Habibie menggantikan posisi Soeharto sebagai presiden. Walaupun masa kepemimpinannya hanya berlangsung kurang lebih 1 tahun, tetapi hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Masa kepemimpinannya yang sementara itu dinilai sangat baik dan memberikan dampak yang signifikan. 2. Akuntabel. Bapak B.J. Habibie melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur, cermat, dan berintegritas tinggi. Sikap ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh beliau semasa menjabat menjadi presiden. Pada saat menjabat sebagai presiden, negara Indonesia berada dalam kondisi negara yang tidak stabil akibat pergolakan politik dan krisis moneter Asia. Dengan mundurnya Soeharto, Bapak Habibie tetap bertanggung jawab untuk berusaha mengembalikan kestabilan negara. Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Anti Monopoli juga disahkan pada saat masa jabatan beliau. Beliau juga tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya yang dapat dilihat semasa beliau menjadi menteri, wakil presiden, dan presiden. Beliau bersih dari bayang-bayang korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. 3. Kompeten. Bapak B.J. Habibie meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Sikap ini terlihat dari latar pendidikan beliau. Meskipun kehilangan salah satu orang tuanya, beliau tetap dan makin serius mengenyam pendidikan hingga ke Jerman. Selain itu, Bapak B.J. Habibie juga melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, yang dapat dilihat dari prestasi beliau selama menjadi presiden dalam waktu singkat. Kurs dolar ke rupiah dapat diperbaiki, dan likuidasi bank-bank bermasalah dapat diselesaikan. 4. Harmonis. Salah satu warisan Habibie sebagai presiden adalah menetapkan Inpres nomor 26 tahun 98 yang menghapuskan kata pribumi dan non-pribumi, serta kewajiban bagi aparatur negara untuk memberi pelayanan yang sama untuk setiap warga negara. Habibie pula yang menghapuskan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia melalui Inpres nomor 4 tahun 1999. 5. Loyal. B.J. Habibie pernah menjabat sebagai Vice President di sebuah perusahaan penerbangan di Jerman. Namun ketika diminta kembali ke Indonesia oleh Soeharto, beliau tidak ragu untuk mengambil keputusan dan kembali ke Indonesia demi membangun tanah air khususnya di bidang teknologi. Pada tahun 1978 sampai 1998, beliau menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Di tahun 1998, beliau menempati posisi Wakil Presiden mendampingi Soeharto. B.J. Habibie juga sempat ditunjuk sebagai Presiden RI ketiga menggantikan Soeharto pada tahun 1998. 6. Adaptif. B.J. Habibie melakukan adaptasi terhadap perkembangan zaman serta teknologi dengan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Sebagai Bapak Teknologi Indonesia, beliau sukses membangun paradigma riset dan teknologi yang bisa membangun peradaban Indonesia yang lebih maju. Setidaknya terdapat 3 inovasi dan gebrakannya yang bermanfaat dan mendunia, yakni teori crack progression, konsep Habibie Economic, dan pesawat N250 serta R80. 7. Kolaboratif. B.J. Habibie merupakan sosok yang terbuka dalam bekerja sama dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Hal tersebut beliau tunjukkan dalam membangun kota Batam agar dapat bersaing dengan Singapura dalam hal ekonomi dan pembangunan. Untuk itu, B.J. Habibie dan keluarga menjalin kolaborasi bisnis dengan PT Pollux Properties Indonesia untuk membangun megaproyek berkonsep Superblok Meisterstad Batam. Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten.